Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswiku Prodi Periklanan Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga Anda semua dalam keadaan senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di pertemuan kelima, pokok bahasan yang akan kita diskusikan adalah membuat kuesioner. Seperti yang sudah saya jelaskan di WhatsApp group, bahwa di minggu lalu Anda diharuskan untuk membuat kuesioner semaksimal mungkin. Nanti bisa WhatsApp secara pribadi dengan saya untuk saya koreksi di bagian mana saja yang sudah benar dan mana yang sudah yang salah. Nanti saya akan rekomendasikan perbaikannya, lalu baru dibagikan kepada populasi dan sampel yang kamu tuju. Nah, dalam membuat kuesioner ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Menurut Meredith di Goal 2003, langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun dan mengelola kuesioner penelitian terdiri atas: satu, menentukan tujuan penelitian. Ya, ini pasti karena tujuan kita membuat kuesioner sebagai instrumen penelitian adalah untuk mendapatkan hasil penelitian. Jadi tujuan penelitiannya dulu nih yang perlu kamu pastikan dan kamu tegaskan. Kamu ingin membuat judul apa, tujuannya apa, dan rumusan masalahnya apa. Gitu ya. Seperti yang sudah saya rekomendasikan kemarin bahwa judul yang kita pegang untuk pembuatan kuesioner project kali ini adalah penggunaan produk hand sanitizer tertentu pada populasi atau komunitas tertentu. Ingat ya, penggunaan produk hand sanitizer dengan merek tertentu pada populasi atau komunitas tertentu. Nah, itu tujuan kita. Jadi kita akan mengetahui bagaimana posisi pemasaran dari suatu brand produk hand sanitizer di kalangan populasi tertentu gitu ya. Jadi kuesioner itu perlu dibuat dengan memperhatikan judul dan tujuan serta rumusan masalah terlebih dahulu. Nah, yang kedua baru menentukan kelompok sampel. Nah, kelompok sampel ini yang sudah saya jelaskan sedikit berbeda dengan populasi. Kalau populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang akan Anda teliti dan Anda yakini mereka bersifat representatif dari populasi yang Anda pilih. Itu ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, saya meminta 50 responden yang akan mengisi kuesioner kamu nanti. Jadi pastikan jumlah populasi dari komunitas yang akan kamu teliti pun dan akan kamu bagikan kuesionernya nanti ya minimal 50 orang. Ya, itu. Terus jangan sampai salah juga membagikan kuesioner kepada orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang produk itu. Jadi bagi teman-teman mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Prodi Periklanan khususnya kelas 43.3A.37 yaitu di kampus UPSI Pemuda Rawamangun, diperhatikan kembali ya, populasinya yang kamu pilih kalau bisa adalah orang yang sudah mengetahui merek dari hand sanitizer yang akan kamu bagikan gitu. Lalu selanjutnya adalah panduan untuk merancang kuesioner. Pertama, menghindari kuesioner yang singkat gitu ya. Terlalu singkat kuesioner yang kamu buat pun nanti tidak akan valid dan reliable terhadap hasil penelitian. Jadi kuesioner yang kamu buat setidaknya menjelaskan hal-hal yang dapat dimengerti di antara kedua belah pihak, antara periset maupun yang diriset. Kedua, jangan menggunakan istilah teknis, istilah khusus, atau istilah kompleks yang tidak dapat dipahami responden. Contoh, kamu mempunyai tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana brand identity dari suatu produk. Nah, kalau bisa istilah bahasa Inggris itu diindonesiakan dulu jika responden yang akan kamu sasar adalah orang Indonesia. Karena kemungkinan besar ada juga beberapa responden atau target objek yang akan kamu teliti tidak mengerti istilah komunikasi tertentu gitu ya, seperti brand distinguish gitu ya, brand loyalty, brand awareness dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa di Indonesiakan sebisa mungkin gitu ya, menghindari istilah-istilah teknis yang nanti justru gagal paham dan tidak dimengerti oleh responden yang akan kamu bagikan kuesioner gitu.
Yang ketiga, hindari menggunaan kata-kata pertanyaan atau daftar pada formulir Anda. Banyak orang yang bias terhadap istilah-istilah ini. Saya sangat menyarankan ketika Anda membuat kuesioner itu lebih banyak untuk menggunakan kata pernyataan dibandingkan pertanyaan. Beda ya. Kalau pernyataan contohnya seperti ini. Kamu ingin mengevaluasi atau meneliti sejauh mana brand awareness dari teh botol sosro. Misalnya, kalau kalimat pertanyaan biasanya diawali dengan kata-kata tanya kan, apakah Anda mengenal produk teh botol sosro gitu ya. Eh, Kemudian apakah Anda puas dengan varian yang disajikan oleh teh botol sosro di pasar, contoh seperti itu. Nah, lebih baik kamu membuat kalimat pernyataan yang biasanya nanti digunakan skala Likert untuk menghitungnya. Contohnya, saya mengenal teh botol sosro dengan baik dan benar. Pilihannya A, sangat setuju; B, setuju; C, ragu-ragu; D, tidak setuju; E, sangat tidak setuju. Nah, contohnya seperti itu. Atau pernyataan yang kedua, saya puas dengan varian yang ditawarkan oleh produk teh botol sosro. Pilihannya A, sangat puas; B, puas; C, ragu-ragu; D, tidak puas; E, sangat tidak puas. Gitu ya. Makanya lebih baik menggunakan kalimat pernyataan dibandingkan pertanyaan supaya tidak bias gitu. Keempat, membuat kuesioner yang menarik dengan teknik seperti menggunakan tinta berwarna cerah atau kertas dan pencetakan laser. Ini lebih berhubungan dengan ketika nanti kamu print out atau cetak lembar kuesioner kamu dan kamu bagikan kertas itu kepada responden. Jadi untuk menarik antusiasme dari responden kamu, kalau bisa menggunakan desain semenarik mungkin seperti penggunaan animasi atau penggunaan gambar visual atau warna dalam membedakan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, tapi karena situasinya kita sedang pandemi pada saat ini, jadi sebenarnya ini bukan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena kita bisa membagikannya lewat Google Form atau email, gitu ya. Kemudian yang kelima, mengatur item sehingga mudah dibaca dan lengkap. Jadi kalau bisa dan harus bisa, menyusun kuesioner itu harus berurutan dari nomor satu sampai dengan nomor selanjutnya, sampai dengan nomor akhir. Jangan sampai nomornya melompat-lompat gitu dari variabel satu ke variabel yang lain. Kemudian jangan lupa memberi nomor pada halaman kuesioner dan item karena nanti juga akan membantu kamu dalam proses penginputan hasil penelitian di tabel induk. Yang ketujuh, kalimat yang disusun harap lebih singkat, instruksi yang jelas, dicetak dalam huruf tebal dan huruf besar dan kecil, kata-kata huruf kapital semua sulit untuk dibaca. Jadi jangan menggunakan huruf kapital semua dalam membuat daftar pertanyaan yang akan dibagikan responden. Tapi gunakan huruf kapital sesuai dengan pada tempatnya. Biasanya hanya di awal kata atau di awal kalimat. Gitu ya. Kemudian yang kedelapan, hindari makna ganda. Item seperti itu memerlukan subjek untuk merespon dua gagasan yang terpisah dengan jawaban tunggal. Jadi hindari dalam membuat pernyataan di kuesioner itu dengan kalimat majemuk bertingkat gitu ya. Contohnya seperti ini, meskipun serikat buruh yang diinginkan dalam bidang lapangan, mereka tidak memiliki tempat dalam profesi mengajar. Ini kalimatnya susah untuk dipahami gini karena banyak sekali majemuk bertingkat di sini. Kalau bisa membuat kalimat yang mudah dipahami dan menggunakan kalimat majemuk itu dihindari sekali. Sekalipun ingin menggunakan kalimat majemuk tapi majemuk setara. Contohnya gini, saya menyukai teh botol sosro karena rasanya enak dan variannya banyak. Nah, itu kan kalimat majemuk setara yang sebenarnya terdapat ada dua kalimat pernyataan di situ. Saya menyukai teh botol sosro karena rasanya enak. Yang kedua, saya menyukai teh botol sosro karena variannya banyak. Nah, itu masih bisa dipahami. Tapi kamu ketika membuat majemuk bertingkat, misal gini, saya menyukai teh botol sosro karena rasanya enak walaupun harganya mahal di pasaran, itu lebih sulit untuk dipahami oleh orang ketika nanti harus memilih indikator mana yang harus saya pilih. Sangat setujukah, setuju,
ragu-ragu, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Karena ada dua kalimat pernyataan di sini yang bertolak belakang. Yang satu, kamu menyukai teh botol sosro karena rasanya yang enak, tapi di sisi lain kamu juga nggak menyukai teh botol sosro karena harganya mahal di pasaran. Nah, orang jadi bingung nih, karena kadang-kala kita mempunyai pemahaman, ya saya suka teh botol sosro tapi saya tidak setuju dengan harganya yang berada di pasaran. Lebih baik untuk kalimat seperti itu di breakdown saja, jadi dibikin dua pertanyaan, jangan dijadikan satu pertanyaan. Itu dimaksud sebagai makna ganda atau item kalimat yang disusun dengan majemuk bertingkat. Hindari bias atau pertanyaan terkemuka. Jika diberikan petunjuk pada responden untuk jenis jawaban yang lebih disukai, ada kecenderungan untuk memberikan respon. Gitu. Jadi kita sebagai periset jangan mencoba untuk mengarahkan responden kepada opini tertentu yang sudah gampang ditebak. Jadi biarkan pertanyaan itu bersifat netral dan diisi oleh responden sesuai dengan kacamata pengetahuan, perasaannya dan sikapnya, kognitif, afektif dan behavioralnya, seperti itu. Nah, itu kira-kira tips dan trik atau panduan dalam membuat kuesioner. Jadi teman-teman, setelah menyaksikan video saya, silakan Anda melakukan bimbingan secara pribadi dengan WhatsApp saya di jam saat kita belajar mengajar, yaitu pada hari Selasa setiap jam 10 pagi sampai dengan jam 12.30 siang waktu Indonesia Barat, ya. Semoga dapat dipahami. Kemarin saya juga sudah mengirimkan format bagaimana kuesioner yang diminta, jadi tinggal disesuaikan saja pertanyaannya dengan merek dari hand sanitizer yang sudah kamu pilih. Yang sekarang saya ingin perhatikan kembali komunitas apa yang ingin kamu sasar, bagaimana populasi dan penghitungan sampelnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Tetap sehat selalu dan tetap semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.